Nah, diketahui himpunan A dengan anggota 0, 1, 2, 3, 4. Jika A, B, C adalah 3 anggota berbeda dari A dan A pangkat B pangkat C sama dengan N, maka nilai maksimum dari N adalah. Nah, di sini ada suatu himpunan yang disajikan seperti pada soal ini, ada anggotanya 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian nilai A, B, C ini itu nilainya adalah berbeda, tidak boleh sama syaratnya. Nah, karena yang ditanyakan adalah nilai maksimum, kita fokuskan untuk mengambil 3 bilangan terbesar, yaitu 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya kita susun seperti pada persamaan ini, yaitu A pangkat B pangkat C. Nah, kita akan coba susun, misalkan 2 pangkat 3 pangkat 4, kemudian 2 pangkat 4 pangkat 3. Kita rubah-rubah posisi nilainya, 3 pangkat 2 pangkat 4, kemudian ada juga 3 pangkat 4 pangkat 2, kemudian 4 pangkat 2 pangkat 3, dan 4 pangkat 3 pangkat 2. Nah, kita akan coba mencari nilainya satu persatu. 2 pangkat 3 pangkat 4. Nah, sesuai dengan teori perpangkatan bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 12 karena pangkatnya dikali 3 dikali 4. Ini juga 2 pangkat 12. Kemudian ini 3 pangkat 8. Ini juga 3 pangkat 8. Ini 4 pangkat 6. Ini sama 4 pangkat 6. Selanjutnya kita cari nilainya satu persatu. Karena 2 pangkat 12 itu sama, kita cukup hitung satu saja. 2 pangkat 12 hasilnya adalah 4096. Kemudian 3 pangkat 8 itu hasilnya adalah 6561. Kemudian 4 pangkat 6 itu sama 4096. Nah, jadi dari ketiga nilai ini, maka yang terbesar adalah 6561. Nah, jadi nilai maksimum dari N ini adalah yang B ini, 6561. Selanjutnya nomor 2. 2 akuarium A dan B diisi air sehingga volumenya sama, yaitu 64.000 cm3. Anto memiliki 30 kelereng dan 30 kelereng kecil dan 20 kelereng besar yang akan dimasukkan ke dalam akuarium tersebut. Ke dalam akuarium A dimasukkan 7 kelereng kecil dan 7 kelereng besar, sehingga volume akuarium berisi menjadi 64.821 cm3. Sedangkan ke dalam akuarium B dimasukkan 21 kelereng kecil dan 7 kelereng besar, sehingga volumenya berisi menjadi 64.880 cm3. Nah, yang ditanyakan adalah volume seluruh kelereng atau yang tidak dimasukkan ke akuarium. Nah, di sini kita akan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Kita misalkan terlebih dahulu X itu volume dari kelereng kecil.
dan Y itu volume dari kelereng besar. Nah, selanjutnya ke dalam akuarium A ini dimasukkan 7 kelereng kecil dan 7 kelereng besar. Berarti dapat kita tulis 7X ditambah 7Y sama dengan volumenya menjadi 64.821/3. Nah, karena volume mula-mula tadi 64.000, maka volume 7 kelereng kecil dan 7 kelereng besar ini adalah 821/3 cm. Tinggal kita kurangi dengan volume awal tadi. 821/3. Nah, selanjutnya ke dalam akuarium B itu dimasukkan 21 kelereng kecil dan 7 kelereng besar. Berarti 21X ditambah 7Y sama dengan, nah, volumenya menjadi 64.880 karena tadi volume awalnya yang B ini 64.000, maka volume 21 kelereng kecil dan 7 kelereng besar itu 880. Kita sudah mendapatkan dua persamaan. Selanjutnya dieliminasi. Nah, 7 dikurangi 21 itu adalah min 14X. Kemudian ini dikurangi, nanti ketemu hasilnya negatif 176/3. Nanti teman-teman bisa menghitung sendiri menggunakan pecahan. Kemudian X nya kita dapatkan 176/42, karena negatif dibagi negatif itu positif. Nah, selanjutnya nilai X ini kita masukkan ke salah satu persamaan ini atau ini. Kita misalkan ke persamaan yang kedua saja. 21X ditambah 7Y sama dengan 880. X nya kita masukkan 21 dikali 176/42 ditambah 7Y sama dengan 880. Kita sederhanakan, sisa 2, 176 dibagi 2 itu 88 ditambah 7Y sama dengan 880. Maka 7Y sama dengan, kita pindahkan ruas, yang ini pindah ruas ke kiri, tinggal 792. Maka Y nya sama dengan 792/7. Selanjutnya kita lihat soalnya. Yang ditanyakan adalah volume seluruh kelereng Anto yang tidak dimasukkan ke akuarium. Nah, berarti yang kelereng kecil itu tinggal, karena tadi sudah dimasukkan 7 dan 21, berarti kan 28, jumlahnya itu 30, maka tinggal 2 kelereng kecil. Dan kelereng besarnya sudah dimasukkan 7 dan 7, berarti kan 14, dan jumlahnya tadi 20, maka masih 6 kelereng besar. Kita masukkan nilai X dan Y nya. X nya tadi 176/42 ditambah 6 dikali Y nya tadi
792 per 7. Ini bisa kita sederhanakan jadi 21, 76 per 21 ditambah 4752. 6 dikali 792 per 7. Nah, dengan menyamakan penyebutnya nanti bisa kita peroleh 14.432 per 21, atau bisa kita sederhanakan menjadi 687 5 per 21. Nah, jadi volume kelereng yang belum dimasukkan sebesar 687 5 per 21. Kita cek. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Hasil ikan tangkapan atau HIT seorang nelayan selama bulan Januari 2019 menurun 25% dibanding bulan sebelumnya. Dan HIT selama bulan Februari 2019 menurun 20% dibanding bulan sebelumnya. Jika diketahui HIT selama bulan Maret 2019 turun 10% dibanding bulan sebelumnya, sehingga menjadi 108 kg. Maka pernyataan yang benar adalah, nah, kita menghitungnya dari belakang, yaitu HIT bulan Maret itu tinggal 108 kg. Nah, karena mengalami penurunan, maka kita bisa menulisnya yaitu HIT pada bulan Februari, kita misalkan F, itu dikurangi jumlah penurunannya. Untuk mencari jumlah penurunannya adalah persentasenya, yaitu 10%. 10% itu bisa kita tulis 10 per 100 dikali jumlah HIT bulan Februari, itu sama dengan HIT pada Maret 108. Nah, selanjutnya bisa kita sederhanakan F dikurangi 1 per 10. F sama dengan 108. Berarti 9 per 10 F sama dengan 108. Maka F-nya adalah 120. Nah, sekarang kita akan mencari HIT pada bulan Januari. Seperti di atas kita tuliskan, yaitu HIT pada bulan Januari dikurangi persentase turunnya adalah 20%. Berarti 20 per 100 dikali HIT pada bulan Januari itu sama dengan ketemu HIT pada bulan Februari, yaitu 120. Ini kita coret. Berarti J dikurangi 2 per 10 J itu 8 per 10 J sama dengan 120. J nya kita dapatkan yaitu 150. Nah, selanjutnya kita akan mencari HIT bulan sebelum Januari, yaitu Desember 2018. Itu turunnya adalah 25%. Desember kita kurangi dengan 25%. HIT
pada bulan Desember itu ketemu hasilnya adalah HIT pada bulan Januari, yaitu 150. D dikurangi, ini kita sederhanakan jadi 1/4 D sama dengan 150. Maka 3/4 D sama dengan 150. D nya kita dapatkan 200. Selanjutnya kita akan mengecek satu persatu. Pada bulan Desember itu 200, apakah benar? Pada bulan Desember benar, hasilnya 200. Kemudian pada bulan Januari itu 120, apakah benar? Januari itu 150, berarti pernyataannya salah, ini salah. Kemudian Februari itu 130, tadi kita dapatkan hasilnya 120, pernyataannya salah. HIT pada bulan Maret 150, jelas salah karena tadi di soal sudah diketahui 108. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 4. Jika X sama dengan 2P dikurangi 4Q dan Y sama dengan negatif P ditambah 2Q, maka nilai dari 2X kuadrat dikurangi 3XY ditambah Y kuadrat per X kuadrat dikurangi Y kuadrat adalah titik-titik. Nah, kita akan coba mencari nilai X kuadrat terlebih dahulu. 2P min 4Q kuadrat itu hasilnya sama dengan ini P, berarti 4P kuadrat dikurangi 16PQ ditambah 16Q kuadrat. Nah, selanjutnya nilai Y kuadratnya negatif P ditambah 2Q. Sama dengan P kuadrat dikurangi 4PQ ditambah 4Q kuadrat. Kemudian nilai X dikali Y, tadi X nya adalah 2P min 4Q dikali Y nya min P ditambah 2Q sama dengan negatif 2P kuadrat kemudian 2P dikali 2Q ditambah 4PQ negatif 4Q dikali negatif P ditambah 4PQ kemudian min 4PQ dikali 2Q itu min 8Q kuadrat. Bisa kita sederhanakan, negatif 2P kuadrat ditambah 8PQ dikurangi 8Q kuadrat. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini. 2X kuadrat berarti 2 dikali X kuadratnya adalah
4P kuadrat dikurangi 16PQ ditambah 16Q kuadrat. Ini dikurangi 3X kali Y nya tadi adalah min 2P kuadrat kemudian ditambah 8PQ dikurangi Q kuadrat. Selanjutnya kita disuruh mencari Y kuadrat. Y kuadratnya tadi P kuadrat dikurangi 4PQ P kuadrat dikurangi 4PQ ditambah 4Q kuadrat. Kemudian kita bagi P kuadrat dikurangi Q kuadrat. P kuadratnya 4P kuadrat, maksud saya X kuadrat dikurangi Y kuadrat itu 4P kuadrat dikurangi 16PQ ditambah 16Q kuadrat. Y kuadratnya sama min 4PQ ditambah 4Q kuadrat. Kita sederhanakan, kita kelompokkan 2 dikali 4P kuadrat. Kita cari yang P kuadrat terlebih dahulu, maka 8P kuadrat min 3 dikali min 2P kuadrat itu 6P kuadrat. Tadi 8 tambah 6 14 ditambah 1P kuadrat, maka 15P kuadrat. Kemudian PQ nya 2 dikali negatif 16 negatif 32 min 3 dikali 8 negatif 24. Tadi negatif 32 tambah negatif 24 negatif 56, ada lagi negatif 4P, maka negatif 60PQ. Kemudian yang Q kuadrat 2 dikali 16 32 negatif 3 kali negatif 8 24. Tadi 32 ditambah 24 itu 56, kemudian ditambah 4 itu 60 Q kuadrat. Nah, selanjutnya yang penyebutnya 4P kuadrat dikurangi P kuadrat itu 3P kuadrat min 16 ditambah 4 min 12PQ 16 dikurangi 4 adalah 12Q kuadrat. Nah, kita sederhanakan, ini 15P
kuadrat dikurangi 4PQ ini ditambah 4Q kuadrat per ini 3 P kuadrat dikurangi 4 PQ ditambah 4 Q kuadrat. Nah, yang sama kita coret, tinggal 15 dibagi 3, hasilnya adalah 5. Nah, jadi jawaban yang tepat nilai dari 2x kuadrat dikurangi 3y ditambah y kuadrat dibagi x kuadrat dikurangi y kuadrat adalah 5. Selanjutnya soal nomor 5. Diketahui x, y ditambah 2x ditambah y sama dengan 10 dengan x dan y bilangan bulat positif. Maka nilai minimum dari x ditambah y adalah, nah karena bentuknya ini pilihan ganda, kita akan mencoba misalkan x, y nya kita coba 1,1, hasilnya adalah sesuai persamaan ini 1 dikali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 1, hasilnya adalah 1 ditambah 2 ditambah 1, hasilnya 4. Tidak sama dengan ruas kanan. Kita coba 1,2 x kali y berarti 1 dikali 2 ditambah 2x berarti 2 dikali 1 ditambah y nya 2, maka hasilnya 2 ditambah 2 ditambah 2, hasilnya adalah 6. Tidak sama dengan ruas kanan. Kita coba balik 2,1 x dikali y ditambah 2x ditambah y sama dengan 2 kali 1 2 ditambah 4 6 ditambah 1 berarti 7. Hasilnya juga masih salah. Kita coba 3,1 x dikali y ditambah 2 kali x ditambah y, hasilnya 3 kali 1 3 ditambah 6 9 ditambah 1 10. Nah, jadi nilai x dan y yang memenuhi adalah 3,1. Nah, jadi nilai x nya adalah 3 dan y nya itu 1. Maka nilai minimum dari x ditambah y adalah berarti 3 ditambah 1, hasilnya A 4.